Untuk itu Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita akan belajar malam hari ini tentang bagaimana mencapai impian dan bagaimana memantaskan diri untuk mencapai impian tersebut ya. Langsung saja saya ingin ajak Bapak Ibu semuanya melihat profil daripada pembicara materi malam hari ini. Silakan Pak Sandy. Baik, Bapak Ibu semuanya, beliau yang satu ini sudah dikenal dan sudah terkenal di 3i Network ya, sebagai salah satu crown agency yang ada di 3i Network. Latar belakang beliau adalah seorang mantan kondektur bis. Kisahnya menjadi salah satu ikon yang simbol perubahan hidup ya. Dan bukan saja mencapai posisi yang paling tinggi di 3i Network, tetapi juga 2 jabatan crown berhasil disabet oleh beliau yang satu ini. Bertempat tinggal di kota Tangerang dan sudah meraih semua trip jalan-jalan dari 3i Network Bapak Ibu semuanya. Beliau bergabung di bisnis ini pada Januari 2014. Dan langsung saja Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut Crown Agency Pak Afrial Tabrani. Selamat malam Pak Afrial. Selamat malam Pak Frans. Apa kabar Pak Frans? Baik, gimana Pak Afrial nih, dengar-dengar karirnya bukan hanya sukses di 3i Network ya, tapi sudah menyusul nih, mengejar Tiger Woods. Woi. Ya, alhamdulillah ada hobi yang baru dan ditekuni hobinya. Gitu Yes, Pak Frans ya. ya. Harus bisa Dan dengar-dengar berprestasi. dengar-dengar Pak Afrial juga tadi di belakang, di sesi di belakang panggung mau cerita tentang kesuksesannya juga di hobinya, tapi dengar-dengar juga berkaitan dengan perjalanan sukses di 3i Network nih. Nah, untuk itu Pak Afrial, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Frans atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua yang ada di ruangan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat serta masih diberikan hati untuk mau mengikuti training pada malam hari ini. Yang insya Allah mudah-mudahan bincang-bincang kita pada malam hari ini bisa menjadi satu sebab perubahan hidup kita dari yang kurang baik menjadi baik dan dari yang sudah baik menjadi jauh lebih baik. Amin. Buat Bapak Ibu yang belum kenal, perkenalkan saya Afrial Tabrani. Dulunya saya hanya seorang kenaik bus saja, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Frans. Kurang lebih 15 tahun saya jadi seorang kenaik. Kenapa saya kenaik? Nah, Bapak saya supir, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, nah itu kejadian di saya. Tetapi saya mau pohon yang satu ini buahnya jatuh jauh banget dari pohonnya ya. Artinya saya tidak mau generasi anak-anak saya mengalami hidup yang sulit seperti saya. Jadi saya boleh lahir dari orang miskin, tetapi kemiskinan hanya boleh sampai di saya, tidak boleh di generasi berikutnya, yaitu anak-anak saya. Alhamdulillah, Januari 2014 saya bertemu dengan bisnis 3i Network, diperkenalkan oleh Bapak Kuancen. Saya terima kasih kepada Bapak Kuancen karena berkat informasi 3i Network inilah jalan hidup saya berubah. Ya, di awal tahun setelah dipresentasikan, saya mulai membayangkan bagaimana hidup saya bisa berubah jika semua yang ada di 3i Network, semua prestasi yang ada di bisnis ini bisa saya capai. Dan saya menerapkan 3 hukum yang diajarkan oleh guru saya, dan hari ini yang ingin saya bahas tentang 3 hukum tersebut, Bapak Ibu sekalian ya. Akhirnya saya jalankan 3 hukum tersebut, perlahan tapi pasti karir saya meningkat di bisnis ini. Hanya dalam waktu 1 tahun, saya sudah bisa punya income 50 juta 1 bulan, saya punya mobil HRV. Tahun kedua, saya punya istri, ya karena saat itu saya single parent. Ya, salah satu kesuksesan saya adalah bisa punya ibu buat anak-anak saya. Kemudian bersama istri saya di tahun ketiga di bisnis ini, tepatnya 2 tahun 10 bulan, saya berhasil mencapai posisi crown agency dengan income 300 juta per bulan. Dan tidak hanya sampai di situ saja Bapak sekalian, saya juga
mengerjakan bisnis ini, saya bangun titik istri saya, dan dalam waktu 2 tahun kemudian, tepatnya 5 tahun saya menjalankan bisnis ini, alhamdulillah saya dan istri saya berhasil mencapai posisi double crown, Bapak Ibu sekalian. Ya, kerja waktu itu, Bapak Ibu sekalian. Sampai akhirnya saya kejar lagi di titik anak saya. Titik anak saya berposisi gold, ya. Setelah 7 tahun berjalan, 2021 6 tahun, 6 tahun, titik anak saya lagi gold, sampai akhirnya muncul pandemi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika pandemi itu, Bapak Ibu, saya bingung. Saya mau ngapain, ya? Karena aktivitas saya ya berbisnis. Aktivitas saya presentasi. Boleh dibilang dalam tanda kutip, saya gila kerja. Ya, karena istri saya juga dukung itu. Nah, kenapa saya bisa dapat hasil sebegitu besar? Karena saya bekerja 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari orang lain. Pada saat saya miskin, saya kerja keras. Pada saat sukses, saya membuat diri saya miskin agar saya bisa kerja keras lagi di titik istri saya. Ya, jadi saya bayangkan waktu itu saya member baru, ngebangun titik istri dari nol, dan keluar dari semua zona nyaman saya. Saya naik kereta berjam-jam, presentasi di kantor cabang 2-3 orang saya lakukan, gitu ya. Saya mulai dari nol lagi, dan itulah aktivitas saya. Bahkan saya kadang tidak istirahat. Senin sampai Jumat itu saya punya mobil Velfire, itu udah kayak angkot. Jadi setiap malam itu ke Jakarta Timur, besoknya Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, terus gitu. Nah, Sabtunya itu saya terbang keluar kota. Presentasi di luar kota. Presentasi di luar kota, Senin sore saya baru balik lagi Jakarta. Dan kadang bahkan tidak sampai ke rumah, istri saya sudah jemput di bandara. Jemput saya di bandara Senin sore, nah langsung kami berangkat lagi ke daerah Cawang waktu itu untuk presentasi. Jadi saya nggak sempat lagi mandi, paling cuci muka aja presentasi. Begitulah hidup saya selama 7 tahun jalanin 3i, Bapak sekalian. Berputar, sampai akhirnya masa pandemi, semua kegiatan itu terhenti dan saya bingung mau ngapain. Gitu ya. Uang ada, tapi bingung mau ngapain. Akhirnya saya cari kenikmatan baru. Kenikmatan baru saya menekuni sebuah hobi. Hobi itu golf, Bapak sekalian ya. Saya diajak istri saya ke lapangan golf. Akhirnya begitu pertama kali ke lapangan golf, saya langsung jatuh cinta dengan golf. Sampai istri saya bilang kalau mau main golf ya harus terima resiko. Apaan resikonya? Resikonya hitam. Oh iya ya, panas-panasan. Saya bilang ya udah nggak apa-apa lah, hitam lagi nggak apa-apa. Yang penting hitamnya bukan kena kerak solar di terminal. Yang penting hitamnya di lapangan golf, gitu kan, bukan di terminal, bukan di trotoar, bukan kayak naik, nggak apa-apa. Yang penting hati saya senang. Ya udah, berangsur-angsur kulit saya yang tadi hitam, kemudian putih, nah berangsur-angsur kembali lagi ke hitam, Bapak Ibu sekalian ya. Cuma bedanya sekarang hitamnya agak wangian dikit aja ya, kena udara segar, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ketika melakukan sesuatu, menyenangi sesuatu, saya termasuk orang yang tidak mau tanggung-tanggung. Saya termasuk orang yang maunya all out. Ya. Nah, saya mau sharing 3 prinsip hukum kesuksesan yang kalaupun dipakai di mana aja, ini bisa membuat Anda jadi sukses atau menghasilkan sesuatu. Ya, seorang guru saya mengajarkan 3 hukum kesuksesan. Yang pertama yaitu impian. Ya, jadi Anda boleh simak baik-baik. Untuk bisa sukses, tentu kita harus memiliki impian, Bapak Ibu sekalian. Impian yang kuat, bukan impian yang asal-asalan saja, atau bukan impian yang sekedarnya, tapi impian yang kuat, betul-betul difikirkan, betul-betul dirasakan, betul-betul diinginkan, dan betul-betul didoakan oleh kita dan diperjuangkan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya kenal golf, saya pikir, ya saya mau main ahli. Saya mau 1 tahun belajar, 1 tahun praktek, 1 tahun berjuang, dan saya mau ikut turnamen di 1 tahun pertama saya, dan saya mau jadi juara. Itu impian saya, Bapak Ibu. Saya harus bisa, saya harus juara.
Saya tanamkan itu dulu. Saya tonton semua video-video golf di YouTube yang story-story orang juara. Nah, itu bagian dari yang kedua, Bapak sekalian. Hukum kedua. Setelah Anda punya impian, hukum kedua adalah lakukan pemantasan. Ya. Maaf, yang kedua prasangka. Hukum prasangka. Jadi setelah impian, lakukan hukum prasangka. Kita berprasangka bahwa kita bisa. Jadi namanya hukum law of attraction kalau istilah kerennya. Ya, jadi saya membayangkan bahwa saya nanti naik panggung, saya bisa. Saya berprasangka baik. Orang lain bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, hukum yang ketiga, saya melakukan pemantasan. Jadi impian didukung dengan prasangka yang baik dan lakukan pemantasan. Nah, saat itu saya tahu untuk bisa sukses dalam satu bidang, ya cari aja orang yang sukses di bidang itu. Nggak usah pusing. Saya nonton YouTube, saya pelajarin semua orang-orang yang berjuara, saya tonton, kemudian saya cari guru, saya lakukan pemantasan. Saya belajar. Setelah belajar, dapat ilmu, ngambil paket dengan guru tersebut, kemudian saya latihan sendiri. Hampir setiap hari saya ada di lapangan golf. Hampir setiap hari. Apakah itu main golf yang beneran, bayar, atau latihan gratis. Karena di lapangan golf itu ada dua lapangan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau Anda berlatih jarak di bawah 50 meter, mukulnya, itu gratis, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Itu tidak bayar. Jadi hampir setiap hari saya latihan di bawah 50 meter, gratis, nggak bayar. Dan setelah saya tekuni 5-6 bulan, akhirnya saya tahu kalau kunci orang main golf itu bukan di pukulan yang jauh-jauh, setiap orang juga pasti bisa. Tapi kunci orang main golf kalau mau jago itu di bawah 50 meter, disitulah ditentukan jago enggaknya orang. Nah, karena areanya gratis, ya udah saya hampir tiap hari dan beberapa leader-leader inti saya juga yang di daerah Tangerang nongkrong di sana, ya. Dan saya bermain itu juga saya tempatkan diri saya bukan crown ya, saya tempatkan diri saya seperti bronze. Jadi saya bawa kopi dari rumah, ya, nggak ada jajan, bawa air dari rumah, gitu ya. Terus bawa gelas dari rumah, nyampe sana habis subuh jam 6 gitu ya, pada kumpul, udah yang ngopi-ngopi gratisan semua, kadang ada yang bawa lontong gitu ya. Jadi orang di golf itu aneh, ini ada orang piknik dari mana ini gitu kan. Tapi nggak ada yang berani negur, sekalian. Ya udah saya lakukan aja. Saya belajar, berlatih, saya praktek terus sampai akhirnya saya main golf itu 22 Oktober 2020 ya, pas pandemi itu pertama kali saya turun lapangan. Nah, target saya Oktober 2021 saya harus ikut turnamen. Tetapi ternyata Oktober kemarin tidak ada satupun turnamen di golf karena masih suasana PPKM. Dan akhirnya mundur 1 bulan, saya tunggu, dan ternyata di November sudah mulai bermunculan turnamen. Dan akhirnya saat itu tiba, Bapak-Ibu sekalian. Nah, 1 minggu sebelum turnamen, hukum pemantasan yang saya lakukan adalah saya berlatih 2 kali lipat lagi, kemudian saya telepon guru saya yang pertama saya dulu main, saya konsultasi dan evaluasi. Nah, ini bagian dari pemantasan, konsultasi dan evaluasi. Saya undang lagi dia, kemudian saya evaluasi bagaimana pukulan saya, bagaimana swing saya. Nah, seminggu saya persiapan. Sampai akhirnya tiba 2 hari yang lalu. Ya, 2 hari yang lalu turnamennya. Wih, saya nggak bisa tidur malamnya, Bapak-Ibu sekalian. Langsung saya bilang sama istri saya, besok aku mau turnamen nih, doain yang menang ya. Oh, langsung saya ke kamar anak saya. Nah, besok Papa mau turnamen. Hadiahnya apa, Pak? Uang. Banyak. Lumayan. Ya udah deh, aku doain menang. Iya, dalam hati nanya dulu hadiahnya apa baru didoain ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, singkat cerita, besok paginya habis kebetulan acaranya habis Jumat ya. Mulai 1:30 siang. Jadi habis Jumatan langsung berangkat karena dekat rumah kurang lebih 20 menit. Wah, saya persiapkan mental, pakaian segala macam ya, dari mulai yang penting mental saya waktu itu main mulai tee off. Wah, deg-degan campur aduk Bapak Ibu sekalian. Karena saya tahu saya main lawan orang-orang jago banget. Ya, itu ada 160 peserta waktu itu. Terus ada orang main yang bareng saya, satu flight, satu grup bareng saya pun saya tanya udah berapa lama kau main? Ya, adalah 12 tahun. Waduh, nge-pair juga saya, 12 tahun.
Dia tanya, Bang Kimol main berapa lama? Saya baru setahun. Ah, setahun, kata dia. Kok pukulannya kayak gitu? Itu mah pukulan 3 tahun, kata dia. Enggak lah, saya bilang, baru belajar. Kami main, Bapak Ibu sekalian. Main sampai selesai itu jam 5:30, udah mau gelap, baru selesai. Balik ke ruang ganti, siap-siap, kasih skor, kemudian kami ke ruangan, di situ ada panggung, disiapkan panggung, ada hiburan band. Nah, saya lihat ada piala berjejer. Nah, di situ hati saya tergetar melihat piala itu. Saya duduk bahkan paling depan, bahkan dekat dengan bukan piala apa medali ya. Dengan saya dekat dengan medali itu, mata saya tidak bisa lepas dari medali itu. Saya lihatin itu medali. Saya lihatin itu panggung. Dari hati saya bilang apa? Semoga gue salah satu orang yang dikalungin medali itu dan naik panggung. Semoga nama gue dipanggil. Semoga gue menang. Wih, deg-degan Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya jam 7:30 setelah acara istirahat, makan malam, hiburan, mulailah diumumkan pemenangnya. Dan saya kaget Bapak Ibu sekalian, diumumkan juara yang pertama dari juara 3, juara 2, juara 1. Begitu MC mengumumkan nama yang juara 3, orang pertama yang diumumkan, dia teriak, Pak Kimol. Langsung beri tepuk tangan Pak Kimol. Karena saya pakai nama Kimol waktu itu ya. Dan saya kaget, teman di sebelah saya langsung bilang, Bang, lu menang Bang. Lu menang, lu naik panggung. Serius lu? Itu nama lu dipanggil? Bener. Iya Bang. Saya maju ke panggung, tapi saya nanya lagi MC-nya. Mbak, tadi yang dipanggil siapa? Pak Kimol. Oh iya benar saya. Udah naik sini. Diri saya. Wih, campur aduk kan deg-degan. Wih, gak lama dipanggil lah juara 2. Ternyata juara 2 itu yang main bareng saya, satu flight, satu grup. Wah, pantas dia orang jago. Pantas juara 2. Muncul lagi yang juara 1, udah 20 tahun main golf. Wah, dikalungin lah. Pas ini mungkin bisa di-share ya ininya, buktinya ya. Nah, ini buktinya Bapak sekalian. Ini pengalungan medalinya Bapak Ibu. Ya. Itu ada juara 1 sebelah kanan, sebelah kiri yang tinggi itu juara 2. Nah, saya juara 3. Buat saya mau juara berapapun gak apa-apa, yang penting saya juara dan naik panggung Bapak Ibu, ya. Kulit udah hitam kayak gini kalau nggak juara kebangetan gitu ya, pikir saya kan. Udah main hampir tiap hari, main gratisan tiap hari, main berbayar seminggu 2 kali gitu ya. Nah, saya begitu bangga, Bapak Ibu sekalian, impian saya tercapai ya. Saya ada panggung, dapat medali, dapat uang, hadiahnya saya dapat uang. Nah, itu di amplop itu ada sejumlah uang di dalamnya berupa e-money ya. Jadi uangnya ada di kartu. Kemudian saya dapat juga main gratis selama 6 bulan di semua lapangan golf ya di Jabodetabek gitu ya. Saya juga masuk Instagramnya dari golf, namanya Of Course ya. Udah mulai dikenal Bapak sekalian. Saya main ke lapangan golf tempat lain, wih menang nih ya kemarin. Ternyata di dunia golf sempit juga gitu ya. Alhamdulillah, wih saya senang, saya bangga banget Bapak Ibu sekalian. Saya pulang medali itu nggak saya copot sampai rumah ya. Dan hadiah itu nggak saya buka amplopnya sampai rumah. Saya jalan gitu ya, saya lihat tatapan orang, saya tatapan nggak nyangka, karena banyak juga orang di situ yang tahu bahwa saya memulai golf itu culunnya bukan main gitu. Ya bayangin mainnya beletak-beletuk, kemudian bawa makanan semua dari rumah, nggak pernah jajan di situ ya, karena mainnya bareng bronze kan. Kalau saya jajan mulu kesian bronze saya, nanti kan mereka jajan lebih mahal gitu. Jadi saya ikutin aja gaya bronze saya gitu ya. Udah ngumpul bareng-bareng gitu. Kadang ada mitra lah, mak bawa anak lah, foto-foto lah gitu. Jadi heboh gitu ya, lapangan golf sama saya udah kayak tempat piknik gitu ya. Maklum gratis kan. Nah, orang-orang yang tahu itu kaget juga gitu. Dan saya lihat tatapan wajah mereka kaget-kaget kayak gitu kan. Dari clubhouse lawan golf sampai saya ke parkiran. Bahkan saya bolak-balik 2 kali dengan alasan mau ke toilet, ada yang kelupaan. Padahal sebetulnya saya mau kasih lihat, nih loh, gue punya medali loh, gitu. Pulang loh, gitu kan. Nah, sampai rumah, di jalanan itu nyengir aja, seneng nyengir aja sampai gigi sampai kering gitu ya. Nah, begitu sampai rumah istri saya sudah buka pintu, langsung peluk saya. Karena sebelumnya saya sudah kirim foto itu di grup keluarga, di grup WhatsApp keluarga saya.
Sampai rumah dipeluk, wih menang nih sayang. Ya, udah nih bukain kalungnya, saya pakein ke istri saya. Tuh amplopnya, hadiah uangnya tuh buka. Gitu ya. Langsung saya lari ke kamar anak saya. Nah, menang nah. Iya, anak saya peluk saya. Hebat papa nih, gitu ya. Wih, rasa haru, bangga, bahagia. Padahal kalau dibandingkan dengan uang dari 3i itu jauh banget Bapak sekalian ya. Ya, nggak seberapa lah, tapi achieve, rasa mencapai sesuatu yang diinginkan. Itu rasa itu dan rasa prasangka dan kemudian pemantasan yang dilakukan dan akhirnya berhasil mencapai apa yang diinginkan. Itu rasa itu luar biasa, sungguh-sungguh luar biasa rasa itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau yang dibandingkan dengan hadiah yang saya dapat, rasa itu lebih besar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, saya dari tadi cerita tentang golf. Apa maknanya buat saya dan buat kita semua Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau saya saja yang mau melakukan pemantasan, mau punya impian hanya untuk jadi juara turnamen kelas lokal dan hadiahnya kecil, bagaimana dengan kita di bisnis 3i? Reward-nya besar Bapak Ibu. Reward kita di bisnis 3i, income 300 juta loh per bulan. Seumur hidup loh. Income 300 juta seumur hidup bisa kita dapatkan. Bukan pertandingan satu kali. Bukan turnamen satu kali. Tapi turnamen tiap bulan yang pasti kita sudah menangkan ketika kita mencapai crown. Nah, bagaimana dengan itu? Kenapa kita tidak mau perjuangkan? Anda cukup lakukan. Kuatkan impian Anda. Kemudian prasangka bahwa Anda bisa dan lakukan pemantasan. Ikuti prosesnya. Karena banyak orang saya lihat menjalankan bisnis network itu seperti orang yang cuma coba-coba. Ya, kebanyakan itu coba-coba. Walaupun ngomongnya punya impian, punya cita-cita kuat, tapi ngejalanin itu kayak coba-coba. Orang yang ngejalanin sesuatu coba-coba, ketika yang dicobanya tidak berhasil, dia tidak akan coba untuk kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan ke 100 kali. Orang yang impiannya kuat dan bukan coba-coba, dia sanggup melakukan hal yang sama berulang-ulang, berkali-kali, bahkan beratus-ratus kali sampai dia berhasil. Nah, itu bedanya orang yang coba-coba dengan orang yang tidak. Banyak orang ketika ngajak orang berhasil, senang. Ketika ngajak orang tidak berhasil, tidak senang. Ngajak orang tidak berhasil lagi, tidak senang. Ngajak orang tidak berhasil lagi, dia mundur. Banyak orang ketika bonusnya besar, dia senang. Ketika bonusnya mulai turun, perlahan-lahan muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita. Padahal salah satu kiat untuk sukses besar adalah ya tadi melakukan pemantasan, melakukan hal-hal yang orang lain belum tentu sanggup. Ketika Anda sanggup melakukan, Anda kuat, Anda bertahan, Anda pasti akan sampai di titik yang Anda mau impikan pertama kali itu. Saya yakin semua orang yang ada di ruangan ini, Anda pasti punya impian crown, betul atau tidak? Oke, saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang pengen punya impian crown? Kalau ada, silakan jawab di kolom chat. Ada 300 orang lebih di ruangan ini. Saya mau tahu siapa. Kalau Anda ketik, insya Allah saya aminkan. Ya, saya tunggu. Ya, chatnya sudah mulai masuk, sudah mulai jawab. Banyak sekali yang jawab, terima kasih. Ini hampir semuanya saya yakin ini menjawab ya, cuma chatnya keduluan aja masuknya ya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya di kolom chat. Alhamdulillah banyak sekali di ruangan ini yang punya cita-cita, punya impian jadi crown. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang Anda yang menjawab
pertanyaan saya di kolom chat dan menjawab di kolom chat ini menjadi salah satu orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi seorang crowning agency. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Anda memang punya keinginan jadi crown, saya beritahu kepada Anda, yakinkan saja Anda bisa. Ya. Prasangka tadi. Kemudian lakukan pemantasan dan tidak perlu lihat orang lain. Banyak orang menjalankan bisnis 3i karena 3i ini umurnya baru 2014, 2021 baru 7 tahun. Karena 3i ini umurnya baru 7 tahun dan kemudian orang yang crown rata-rata itu sekitar 4-5 tahun, nggak perlu muncul di kepala Anda bahwa untuk jadi crown itu 5 tahun. Kalau nggak jadi crown 5 tahun saya gagal. Nggak perlu muncul hal seperti itu sekalian. Karena setiap orang actionnya beda-beda. Berlipat-lipat, ada yang 1 lipat, 2 lipat, 3 lipat gitu loh. Tapi yang terpenting adalah lakukan saja ini maksimal, repetisi, pengulangan terus-menerus. Ya, kalaupun Anda crown itu 7 tahun kemudian, nah saya tanya lagi, kalaupun Anda crown, anggaplah hari ini Anda orang baru semua, termasuk saya orang baru, karena saya hari ini pun menganggap diri saya orang baru. Januari 2021, saya, Afriel Tabrani, menganggap dirinya orang baru. Ya, saya mau lakukan bisnis ini periode berikutnya, 7 tahun periode berikutnya. Jadi anggaplah kita sama-sama sepakat bahwa hari ini kita orang baru, dan 7 tahun kemudian kita baru jadi crown, penghasilan 300 juta per bulan seumur hidup kita ke depan. Pertanyaan saya, kira-kira layakkah itu diperjuangkan? Silakan Anda jawab. Ya, sudah mulai masuk jawabannya. Sangat layak. Harus diperjuangkan, sangat layak diperjuangkan. Ya, layak Bapak Ibu sekalian. Layak diperjuangkan 300 juta per bulan seumur hidup kita. Walaupun kita untuk mencapai itu, kita butuh waktu 5-7 tahun. Banyak orang itu masuk bisnis network, itu seringnya ngebanding-bandingin dengan orang yang udah sukses duluan. Jadi ketika pencapaiannya tidak seperti orang yang sukses duluan, dia agak down. Itu banyak. Padahal bisnis ini, bisnis 3i kita, kelebihan bisnis kita adalah bahwa bisnis ini dirancang untuk jangka panjang. Bukan perlombaan sesaat. Bukan bisnis MLM perlombaan setahun 2 tahun, ngasih lihat statement bonus besar-besar, habis itu bubar. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini perusahaannya sudah didesain untuk kokoh sepanjang masa, perusahaannya didesain jangka panjang, produknya juga didesain jangka panjang, makanya tidak pernah terjadi produk undercutting di dalam bisnis kita. Sistem bisnisnya juga dirancang untuk kokoh jangka panjang. Gitu. Tinggal kita punya mindset juga harus jangka panjang. Bapak Ibu sekalian, selama saya main golf, saya mengenal dunia orang kelas atas ya. Saya mengenal banyak orang-orang kaya. Tentunya bukan dari network, rata-rata kebanyakan dari bisnis konvensional dan mereka kayaknya itu dengan modal-modal besar. Ya, banyak saya main. Saya punya teman. Saya mau cerita sedikit. Tahukah Anda, ketika saya berkenalan dengan mereka yang kaya-kaya itu, bahkan lumayan kaya banget, kalau mereka tanya kepada saya, Pak Friel bisnis apa? Ya saya jawab, bisnis insuran, dah sekedar aja. Oh, udah lama jalaninnya. Karena kadang mereka berpapasan dengan saya naik Mercy gitu ya. Terus ada ya ngobrol sedikit, cerita kenal-kenalan. Ya, saya bilang 7 tahun. Saya tidak bilang saya crown 3 tahun. Saya tidak bilang penghasilan 300 juta 3 tahun. Enggak. Saya bilang saya sudah 7 tahun jalan bisnis ini. Dan tahukah reaksi mereka? Orang-orang hampir 100%,
orang-orang yang kaya itu hampir 100% terperanjat kaget. Itu reaksinya. Dan mengatakan, baru ya? Baru ya? Hampir semuanya gitu. Akhirnya saya memahami bahwa untuk bisa sukses seperti mereka, di dunia konvensional mereka butuh waktu panjang, Bapak Ibu sekalian. Mereka butuh waktu 10 tahun untuk membangun bisnisnya dan 10 tahun menikmati hasilnya. 10 tahun kemudian menikmati hasilnya. Jadi 10 tahun baru ngebangun bisnis, 10 tahun kemudian baru menikmati hasil. Makanya rata-rata orang yang sukses di konvensional besar suksesnya, punya Mercy banyak dan tiap hari di lapangan golf. Karena kadang-kadang lama-lama kita ketemu hampir tiap hari. Jadi saya juga nebak dia ini udah freedom, dia nebak saya udah freedom gitu. Udah nggak mikir nyari duit gitu. Karena tiap hari ada di lapangan golf tapi bawanya Mercy kan gitu. Ya. Nah, artinya Bapak sekalian, orang mereka yang bisa freedom seperti itu butuh waktu panjang, 15-20 tahun. Akhirnya saya paham di situ kenapa kenalan saya di golf itu rata-rata umurnya di atas 55 semua, udah tua-tua semua. Gitu. Jarang yang bahkan seumuran saya itu yang freedom time-nya tiap hari nongkrong itu jarang. Makanya mereka juga kaget gitu. Kok ada anak umur segini, kasarnya kalau buat mereka, kan saya masih muda, saya masih 45 tahun. Kok ada anak umur segini tiap hari nongkrong di lapangan golf. Cuma bawanya ya ntar Mercy, bawanya ntar Velfire warna emas. Gitu. Nah, artinya Bapak sekalian, dari situ saya mulai, iya ya. Lama-lama saya yang terheran-heran. Kok kenapa mereka heran ya? Kok gue jadi heran? Gitu. Jadi saya jadi heran kenapa mereka terheran-heran dengan saya. Akhirnya saya paham itu, bahwa untuk sukses di konvensional, punya gaya hidup seperti mereka, sudah tidak mikirin uang, tapi uang datang sendiri, itu butuh waktu 15-20 tahun. Dengan modal yang miliar, Bapak Ibu sekalian. Dengan resiko hutang yang saat itu, pasti mereka punya hutang pinjaman ke bank. Karena di konvensional, untuk besar income kan harus besar juga modal. Untuk besar modal, kalau nggak punya dari mana? Nggak punya modal dari mana? Ya pinjem bank dong, betul nggak? Artinya makanya 10 tahun pertama itu biasanya ngerapin hal-hal seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya bersyukur sekali, Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali saya kenal bisnis Tri Network. Bisnis Tri Network yang banyak orang bilang, lu ngapain ikut Tri mah udah lama. Boomingnya udah habis. Kebanyakan orang kayak gitu yang negatif. Tri bisnisnya mah udah lama. Udah 2014, udah 7 tahun, udah susah berkembang. No, pemikiran seperti itu salah. Justru karena bisnis ini buat orang konvensional, buat para bos-bos yang tiap hari di lapangan golf, buat mereka ini baru. Dan mereka kaget melihat bisnis yang baru 7 tahun, itu bisa menghasilkan seorang Afriel naik Mercedes ratusan juta gitu. Itu saya jawabnya 7 tahun Bapak Ibu. Gimana kalau saya jawab bahwa saya sudah memiliki hal-hal seperti ini itu sejak saya punya Mercy itu 2016 Bapak Ibu. Jadi sejak 2 tahun 10 bulan saya jalanin Tri, apakah kaget lagi tuh? Ya. Makanya yuk, jangan hanya gara-gara pandemi impian kita hilang. Jangan karena gara-gara pandemi kita ganti kendaraan. Jangan gara-gara pandemi impian kita menyusut. Nggak perlu Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak perlu ganti kendaraan tempat lain. Tri adalah kendaraan terbaik, terbesar, dan terkokoh untuk jangka panjang. Dan tidak perlu mematahkan impian Anda. Karena sesungguhnya kalau impian kita berhenti, dunia tetap jalan Bapak Ibu. Anda tetap punya masa depan. Kalau hari ini Anda seorang tua, Anda tetap punya anak yang suatu saat anak Anda perlu biaya untuk kuliahnya. Nikahin anaknya. Perlu biaya Bapak sekalian. Ya. Gede. Karena saya udah nikahin anak 2 ya. Jadi berasa saya tahu, nikahin anak tuh gede gitu ya. Yuk, sebentar lagi tahun baru Bapak Ibu.
Masa mau gitu-gitu aja? Kita bikin resolusi baru dalam hidup kita. Kita buat impian baru. Kita buat prasangka-prasangka positif dalam hati kita. Dan kita lakukan pemantasan. Lakukan pemantasan. Ikuti training. Ikuti pelatihan. Belajar, action. Belajar, action. Belajar, action. Evaluasi. Repeat itu. Repeat itu. Ulangi itu. Belajar, kemudian action, evaluasi, konsultasi ya, evaluasi konsultasi kepada leader-leader Anda. Terus menerus, jangan bosan. Nanti Anda akan perhatikan. Ibaratnya nanti Anda akan perhatikan. Kalau hidup Anda di sini, hidup tetangga Anda ada di sini, perlahan tapi pasti lama-lama hidup tetangga Anda di sini, hidup Anda di sini. Tuh nggak kelihatan sampai nggak kelihatan di layar Bapak Ibu. Ya, karena itu yang saya alami. Dulu hidup saya dan tetangga saya jauh. Tetangga saya di sini, saya di sini. Kenapa ya? Saya makan aja susah timbang ada rumah. Rumah pun itu kalau kata bapak saya, ya lu kapan sih punya duitnya? Kenapa? Nu tulang rumah. Tulang rumah tuh yang dia maksud itu genteng. Itu kan genteng ada kasonya tuh, ada tulangnya. Itu udah pada kena rayap. Itu kalau hujan dikit gue ngeri banget rubuh. Saya ngelihat keloteng, iya bener dalam hati, Masya Allah, ini tulang udah tinggal pegang gini doang kan rubuh ini. Makanya yang pertama saya lakukan ketika bonus saya besar, saya ganti itu tulang semua rumah saya Bapak sekalian. Itu yang pertama. Ya daripada kita rubuh itu genteng semuanya kan. Ya, setelah itu baru beli mobil Bapak Ibu ya. Nah, berdampak Bapak sekalian. Ingat Bapak Ibu, orang-orang yang kita cintai menunggu keberhasilan kita. Ada yang mereka berani ngomong, ada yang enggak. Ya saya keluarga Betawi, bicaranya ceplas-ceplos, yang berani ngomong, orang tua saya berani ngomong gitu. Tapi justru itu yang membuat saya makin terpacu. Ya, yuk kita sama-sama bikin tekad baru, bikin resolusi baru. Percayalah, badai pandemi akan berlalu sekarang. This too will pass. Tidak ada yang abadi kan? Begitu juga kemiskinan, begitu juga pandemi. Yang penting kita persiapkan diri kita persiapkan mental kita. Kalau sebagian dari Anda mungkin ada yang turun bonus Anda, nggak apa-apa. Nggak usah malu, nggak usah minder, nggak usah down. Ya, saya terbuka aja bicara. Bersyukur aja. Ada sebuah kalimat bijak begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya share kepada Anda di akhir saya bicara. Dan ini saya yakini kalimat ini benar. Ya, Anda boleh catat, Anda boleh ingat baik-baik. Saya ngomong pakai bahasa Inggris biar keren dikit ya. Kalimatnya begini. If you lose money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Artinya, kalau Anda kehilangan uang, Anda nggak kehilangan apa-apa, Bapak sekalian. Kalau Anda kehilangan kesehatan Anda kehilangan sesuatu. Tapi kalau Anda kehilangan adab, sikap, mental, dan karakter, Anda kehilangan segalanya. Kenapa? Ya, ketika karakter, sikap, mental Anda bukan lagi karakter mental sukses, sudah pasti Anda kehilangan uang. Kalau sikap mental Anda orang yang mudah down dan stres, lama-lama stres berubah jadi stroke, Bapak Ibu. Anda akan kehilangan kesehatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ingat itu baik-baik. Biasa saja nanggepin segala sesuatu. Hilang uang, ya saya dulu pernah susah. Sebelum ada 3i saya nggak pernah dapat uang. Nah, itu aja biasa aja. Jangan pernah kehilangan karakter, impian, dan semangat Anda. Karena ketika itu tidak hilang, uang yang hilang pasti kembali. Dan insya Allah tubuh akan sehat, punya imunitas, karena hati bahagia, positive thinking terus, Bapak Ibu sekalian. Itu yang ingin saya sampaikan kepada Anda pada malam hari ini.
Saya kembalikan lagi ke Pak Frans mungkin kalau ada tanya jawab. Gimana Pak Frans? Oke, luar biasa ya. Ini kalau Pak Afril yang membawakan nih sebenarnya kurang tepat buat sesi tanya jawab. Karena isinya sharing perenungan semua nih harus dimakan semua, dikunyah semua. Ya. Ya, tapi nggak apa-apa kalau misalkan ada rekan-rekan Tria Network ya yang malam hari ini em, ingin berinteraksi lah ya mungkin ya dengan Pak Afrial melalui kolom chat dalam bentuk pertanyaan, boleh ya silakan berikan nama dan juga apa yang mungkin Bapak Ibu ingin coba utarakan atau mungkin tanyakan begitu ya terkait sharing Pak Afrial pada segmen malam hari ini ya. Silakan. Waktunya terbatas, Bapak Ibu mungkin hanya kurang lebih 5 menit ke depan aja. Jadi dibatasi ya dengan nanti akan dipilih pertanyaannya secara acak begitu. Oke, sambil kita menunggu ya. Jadi memang tadi kalau saya dengar cerita dari golf gitu ya. Memang ibaratnya proses-proses yang Pak Afri alami baik di golf ataupun di 3i mungkin mengesampingkan hasil pada awalnya mungkin kalau saya ini kesimpulan saya nih ya. Karena kalau orang sedang berproses kan seringnya kan susahnya dulu ketemunya gitu ya. Ya. Ya kan panas, capek dan seterusnya. Atau mungkin kalau dalam analogi bermain game begitu, biasanya cupu dulu kan. Gitu. Jadi nggak langsung hebat gitu ya. Tapi enjoy the process gitu ya karena Yes. karena merasa bisa nih gitu. Ya. Dan akhirnya dari cupu mulai menguasai ya sampai akhirnya jadi hebat gitu ya. Sampai ada orang lain yang mengatakan, kok lu hebat sih gitu. Padahal awalnya cupu juga gitu. Ya, tapi memang seringkali dalam apa istilahnya ketika kalau game ataupun mungkin hobi orang enjoy the process, tapi mungkin perlu mengadaptasi mindsetnya di bisnis begitu. Mungkin ya Pak Afril, ini pendapat saya pribadi gitu ya. Ya. Artinya kalau dia bisa dalam tanda kutip menganalogikan bahwa membangun bisnis itu sama seperti dia ketika dia menjalankan hobinya atau mungkin ketika dia bermain game, maka nggak ada kata game over gitu kan. Dicoba terus sampai sukses, sampai berhasil ngalahin bosnya Iya. gitu. Bahkan saya katakan kalau kita ada tantangan-tantangan itu yang bikin menarik. Ya. Gitu ya. Anda jalankan bisnis ini, coba Anda bayangkan kalau setiap Anda ngomong, setiap Anda presentasi, orang itu closing semua. Oke, apapun sekali presentasi, sekali prospek closing, lama-lama Anda bosen. Betul. Kenapa? Nggak menarik lagi. Nggak ada tantangannya gitu. Anda main game nih, contoh. Anda main game. Waduh, susah banget, mumet. Tapi kalau Anda masih punya impian ya, Anda jalanin terus. Ketika Anda sukses, maka game itu berakhir nggak? Nggak, game itu naik level. Betul. Betul. Nah, Bu sekarang oke, Pak Frans, saya kasih contoh lagi. Saya pernah main game golf, ya. Jadi sebelum saya main golf, saya main game golf. Itu waktu saya ngejar double crown, saya cari hobi, ternyata ada golf online gitu, dan dia online ya seluruh dunia ya. Akhirnya saya bilang sama istri saya aku suka ini. Tapi waktu itu istri saya agak ngomel karena saya mainnya itu bisa 8 jam per hari gitu, ya. Saya main 8 jam per hari, tapi akhirnya saya bilang sama istri saya, sayang saya punya mimpi satu nih. Saya mau jadi juara dunia golf di online ini. Walaupun cuma 1 hari. Karena dia berputar kan online. Itu nggak ada hadiahnya loh Pak Frans. Susah banget. Tapi lama-lama naik kelas. Saya lihat, naik lagi ke level ini, naik lagi ke level ini, naik lagi ke level ini. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, saya screenshot. Ya, saya screenshot. Saya kasih lihat istri saya, tuh berhasil juara 1. Istri saya kaget. Serius? Iya. Tapi duit udah habis 12 juta. Karena tiap bulan beli bola 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya. Nah, setelah itu tercapai, saya uninstall. Dan ketika saya pengen tahu rasa hati saya udah berhasil nih. Kemudian saya install ulang. Saya keluar kota, diam-diam saya install ulang. Saya coba mainin lagi. Feel-nya nggak dapet. Artinya kenapa? Udah nggak ada tantangan lagi. Gitu. Saya udah terbukti. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau ada tantangan itu sebetulnya mengasihkan. Malah
terutama tapi ya buat orang yang punya mental pemenang. Makanya saya katakan ketika Anda membangun bisnis ini, jangan langsung berorientasi pada hasil, tetapi fokuslah membangun diri dan pribadi untuk punya mental dan sikap mental seorang juara. Fokus bangun itu dulu. Nanti efeknya rezeki yang datang. Makanya saya katakan hukum pemantasan tadi. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik, isi semua diri Anda dengan hal-hal yang terbaik dulu. Nanti yang terbaik bakalan datang. Oke, baik. Ada 2 komentar yang mungkin saya minta Pak Afriel untuk bisa menjabarkan secara singkat saja. Yang pertama dari Pak Darwan ya, sudah tiga kali nih di komentar menanyakan, mungkin Pak Darwan ini penasaran ya, apakah Pak Afriel juga sempat mengalami pengalaman yang tidak enak atau istilahnya Pak Darwan ini pengalaman terpahit. Wah, selama menjalankan 3i. Ya, sebenarnya pasti ada ya yang pahit-pahit ya. Tapi satu saja mungkin nanti diceritakan, dan satu lagi tadi dari oke, ada satu tadi mana saya lihat ya. Tabita ya, Tabita dari Makassar ya. Apa yang memotivasi diri Pak Afriel untuk tetap semangat dan eksis dalam menjalankan 3i? 2 pertanyaan ini saja yang saya pilih. Mungkin Pak Afriel bisa jawab secara ringkas. Silakan Pak Afriel. Maaf tadi sinyalnya terputus Pak Fran di kamera saya, wajah Pak Fran diam jadi nggak dengar apa-apa. Yang kedua saya dengar. Oke, saya jawab dulu yang kedua ya. Boleh, silakan. Pak Afriel selalu terus termotivasi. Iya. Nah, saya jawab begini. Saya akan jawab dengan sebuah statement begini. Kalau hari ini Anda bertanya kepada saya apa yang membuat saya termotivasi. Ingat-ingat ya, buat Anda yang bertanya dan buat semua Anda yang suka bertanya gitu. Maka saat ini adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaan Anda terakhir. Dan Anda tidak boleh bertanya lagi kepada orang lain seperti ini, bahkan kepada saya, kepada siapapun. Ini pertanyaan terakhir Anda ya. Kenapa? Karena ketika Anda bertanya seperti ini, Anda mencari motivasi dari orang lain. Itu kalaupun saya jawab, besoknya Anda akan nanya lagi, Anda lupa lagi. Motivasi terbaik itu tidak perlu dari orang lain. Motivasi terbaik dari diri kita, orang sekeliling kita. Kenapa gua harus sukses terus? Mak gua udah tua, gua harus bahagiain dia. Kenapa gua harus sukses terus? Bokap gua belum naik haji, gua mau hajiin dia. Kenapa kita harus sukses? Pasangan hidup kita harus kita bahagiain. Anak kita sekolah harus lebih tinggi dari kita. Itu kan ada di diri kita semua. Nah, itu jawabannya. Jadi ketika itu ada api itu di sekeliling kita, orang terdekat-dekat kita, dan kita jalankan bisnis 3i dengan kesadaran untuk membahagiakan mereka, maka tidak perlu lagi motivasi dari luar. Bahkan tidak ada lagi orang yang bisa menggoyang kita, Bapak sekalian. Air laut tidak akan pernah bisa menenggelamkan sebuah perahu selama perahu tersebut tidak pernah membiarkan air itu masuk ke dalamnya. Selama Anda tidak pernah membiarkan hal-hal negatif masuk ke diri Anda, karena diri Anda sudah terlalu banyak diisi dengan hal positif, tidak ada orang yang bisa menjatuhkan Anda, Bapak Ibu. Nah, itu jawabannya. Tapi ingat, terakhir aja Anda tanya seperti ini. Yang lain juga gitu ya. Jangan pernah lagi di setiap acara TILC Anda tanya apa yang membuat Anda termotivasi. Karena kalau Anda masih tanya itu, maka sesungguhnya Anda tidak punya motivasi, Anda tidak punya pikiran yang tadi saya omongin gitu. Betul. Saya nggak pernah, dari pertama Pak Kwanchen ngajak saya Januari 2014, saya tidak pernah bertanya kepada Pak Kwanchen upline saya tidak pernah bertanya kepada Bapak Jani Johan crossline saya, saat itu yang selintingan, lu kenapa masih terus termotivasi sih? Nggak pernah. Karena saya udah temuin dari awal saya jalanin 3i gitu. Ngelihat anak saya, ya elah nih anak kurus banget, hitam, udah hitam, kurus, main di kali, nggak punya emak, nggak ada yang ngurusin. Kapan gue kaya biar gue punya bini? Kan gue susah nggak punya bini. Ini udah 3 tahun. Siapa yang mau sama gue? Nah itu kan udah nancep di hati. Ngapain lagi gue tanya orang lain? Lu gimana bisa terus termotivasi sih? Nggak perlu gitu loh. Jadikan kesulitan hidup Anda sebagai motivasi terbesar untuk Anda untuk keluar dari kesulitan itu. Itu udah cukup. Ya. Oke, silakan Pak Frans. Yang berikutnya. Tadi sinyalnya hilang. Ya, baik.
Satu lagi pertanyaan tadi dari Pak Darwan tentang pengalaman terpahit yang pernah dialami selama menjalankan 3i. Mungkin bisa diceritakan singkat saja Pak Afril. Kalau pengalaman terpahit itu banyak. Pengalaman sebenarnya pengalaman terpahit itu banyak banget sih, susah ya. Levelnya bertingkat-tingkat. Levelnya bertingkat-tingkat, Bapak sekalian. Level dari mulai ditolak orang. Pak Darwan kalau nggak salah tinggal di Bekasi ya, saya lupa ya. Saya itu pernah di Cibitung, nah karena ngomongin daerah Bekasi, saya pernah prospek, bayangin ya. Waktu saya mau mulai bisnis ini, saya setiap keluar rumah itu cuma bawa uang 10.000. Yang penting bensin saya penuh. Itu budget saya itu. Budget saya yang 10.000, yang penting bensin saya penuh. Ya kalau makan, saya jarang makan di luar gitu ya. Jadi saya selapar-laparnya saya tetap pulang. Karena nggak ada budget gitu. Nah, saya presentasi ke Cibitung karena teman saya telepon minta saya datang untuk mempresentasikan bisnis itu. Rumah saya dari Pondok Gede ke Cibitung itu 2 jam. Dia minta saya datang malam aja. Oke, saya datang ke rumah dia jam 8 malam. Naik motor, perut udah kenyang. Udah 10.000. Begitu nyampe rumahnya, ternyata dia punya misi lain. Misinya adalah dia cuma mau kasih tahu bahwa dia punya rumah baru. Itu doang. Jadi waktu saya mau ke rumahnya, saya kaget, bos. Saya udah di daerah sini. Oh, bukan di situ, Pak Brea. Di mana? Masih di daerah kali, pinggir kali. Itu nanti ada tuh di pinggir jalan. Nah, itu rumah saya di situ. Oh, rumah yang baru. Iya. Datang saya ke sana. Nggak tahu rumahnya baru, segala macam. Dia tanya bisnis, tapi ketika dia tanya bisnis, saya tahu matanya itu cuma sekedar aja. Dia cuma mau ngasih lihat, nih loh, gue sukses besar rumah gue gitu. Dan luar biasanya apa? Karena saya udah presentasi dia dengar sedikit, ya bahwa ada bonus rekrut 50.000. Tahu nggak? Begitu mau pulang, diselipin uang ke saya, bos nih buat ongkos 50.000. Sakit itu. Terus saya sedih cerita gini. Saya dikasihanin orang, saya dikerjain orang saat itu, ya. Nah itu membekas gitu. Dan ya kenapa saya nggak pernah mau berhenti jalankan bisnis ini, saya nggak pernah mau sukses, nggak pernah mau gagal, ya yang kayak gitu saya ingat. Dulu terlalu banyak orang yang dalam tanda kutip menyombongkan diri depan saya pada saat saya susah. Kalau kalau kita sukses, lagi hidup enak, ketemu teman dikasih makan, boro-boro dikasih makan sate, dikasih makan, kita ngobrol sama-sama orang sukses, itu enak. Tapi kalau kita lagi susah, teman ngundang cuma mau bakar hati kita, itu nggak enak Bapak Ibu. Apalagi pulangnya kita dikasih duit, bukan apa-apa, itu duit ngedengerin dia ngomong, itu nggak enak banget Bapak Ibu. Di situ saya makin kencang, pokoknya gue harus sukses. Kenapa? Karena saya tahu, ingat ya, prinsipnya ya, mau sukses berlipat berlipat dan cepat, tidak ada jalan lain kecuali network. Tidak ada jalan lain. Karena setelah saya tinggal di Alam Sutra, setelah saya double count, 5 tahun kemudian orang itu datang ke rumah saya, join. Naik motor, tidak bawa mobil. Rumahnya udah pindah. Tapi yang pasti saya tidak mau melakukan hal yang dilakukan kepada saya tidak mau kasih uang. Karena sebetulnya kalau kita ngasih uang dengan rasa kasihan itu sakit Bapak Ibu. Jadi saya cuma bilang, yuk bos jalanin, saya bantu. Dia dibawa sama upline ya. Dan dengan nunduk dia tahu dia pernah melakukan sesuatu hal yang nggak enak, jadi malu gitu. Saya bilang udah jalan, yuk. Pokoknya semaksimal mungkin saya selama kamu mau jalan. Tapi kalau kamu nggak mau jalan, ya saya nggak bisa bantu. Saya tidak mungkin bisa dorong mobil yang mogok. Udah saya kerjain. Nah, terbayar sukses saya. Karena tadi prinsipnya sukses berlipat dan besar dalam waktu cepat hanya bisa terjadi di bisnis networking. Atau lebih spesifik lagi, di bisnis 3i. Itu Bapak sekalian. Oke. Ya, Pak Frans. Oke, baik. Dan mohon maaf ya para Bapak Ibu semuanya yang masih mungkin bertanya.
ditunda pertanyaannya ke Ya, kelas Pak Afril berikutnya nanti. bulan depan ada Bulan lagi. depan. Baik, Pak Afrial ya, ini berkesan banget ya. Saya yakin juga teman-teman yang menonton banyak mendapatkan materi sharingnya, ya, membuat kita menjadi lebih paham lagi bahwa proses adalah sesuatu yang kita harus enjoy, sama seperti kita bermain golf, sama seperti kita bermain game. Hasil bisa jadi sebenarnya adalah efek samping dari proses-proses yang terus kita lakukan ketika kita meyakini bahwa kita pasti akan sampai ke bos akhirnya ya, final Yes. stage begitu. Oke. Dan Pak Afrial sekali lagi kita semua ucapkan terima kasih dan semoga sehat selalu, semoga rezeki melimpah dan bisa terus menjadi Amin. inspirasi bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Pak Fran. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih tetap stay tune sampai akhir acara. Sampai ketemu lagi dengan saya bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Gosral.